Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian tetap baik-baik saja. Dan jangan lupa tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, membiasakan cuci tangan, dan jangan lupa harus memakan makanan yang sehat agar imun kita tetap kuat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Anissa Nuri dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jember. NIM 180210103007. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bab keanekaragaman hayati. Nah, sebelum itu, coba adik-adik pergi ke depan cermin. Lalu amati diri kalian dengan baik. Setelah itu, kalian pergi keluar untuk mengamati orang-orang di sekitar kalian. Apakah memiliki perbedaan atau tidak? Nah, perbedaan tersebut antara lain perbedaan warna kulit, warna rambut, bentuk wajah, bentuk hidung, dan lain-lain. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Kak Nisa ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu siswa mampu memahami dan menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati dengan tepat. Maka dari itu, simak baik-baik penjelasan dari Kak Anissa ya. Berbicara tentang keanekaragaman hayati, kita harus tahu dulu arti dari keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini terdiri dari dua kata. Kata yang pertama yaitu keanekaragaman, artinya beraneka ragam atau bervariasi. Sedangkan hayati artinya makhluk hidup. Makhluk hidup ini meliputi mikroorganisme, lalu tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, ukuran, lalu ciri-ciri, dan lain-lain. Nah, jadi semakin tinggi tingkat variasi makhluk hidup, maka tingkat keanekaragaman hayati juga akan semakin tinggi. Bagaimana adik-adik? Apakah sampai sini dapat dipahami pengertian dari keanekaragaman hayati? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati. Secara umum, tingkat keanekaragaman hayati itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, keanekaragaman gen ini membuat berbagai variasi di dalam satu jenis spesies. Contohnya, keanekaragaman hayati pada kucing. Nah, meskipun sama-sama kucing itu memiliki perbedaan atau variasi dalam segi warna rambut. Nah, warna rambut pada kucing itu kan berbeda-beda. Ada yang warna putih, lalu orange, ada warna coklat, dan ada warna loreng-loreng. Hal tersebut terjadi karena susunan gen dalam setiap spesies tersebut berbeda-beda, sehingga dapat menyebabkan variasi kenampakan atau morfologi dari tiap organisme. Nah, selanjutnya variasi di dalam setiap makhluk hidup itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam, dan yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Contohnya pada anggrek yang dikawinkan silang. Anggrek berwarna putih dikawinkan silang dengan anggrek berwarna merah akan menghasilkan anggrek berwarna merah muda atau pink. Nah, hal itu dapat menyebabkan variasi. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar yang berupa suhu, angin, kelembapan, tanah, air, dan lain-lain. Nah, contohnya pada pohon rambutan yang ditanam pada tempat yang kurang nutrisi. Hal tersebut nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan dari pohon rambutan tersebut dan tidak akan menghasilkan buah yang banyak.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nah, yang selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies merupakan variasi yang terjadi antar spesies makhluk hidup di tingkat famili. Nah, keanekaragaman spesies ini sangat mudah diamati karena memiliki perbedaan yang mencolok. Contohnya pada tumbuhan kelapa, lalu kurma, dan sagu. Meskipun mereka dalam satu famili, tetapi mereka memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dan tempat hidupnya pun berbeda. Jika kelapa hidupnya di sekitaran pantai, lalu kurma di gurun, dan sagu hidupnya di pegunungan yang basah atau rawa gambut. Contoh yang selanjutnya adalah famili Felidae, yang mana famili Felidae merupakan famili dari kucing. Meskipun sama-sama dari famili yang sama, mereka memiliki perbedaan di morfologi dan tempat hidupnya. Contohnya yaitu hewan kucing, lalu harimau, singa, dan cheetah. Adik-adik, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini dapat terbentuk karena adanya penyelesaian diri dari berbagai spesies atau organisme dengan lingkungan sekitarnya, sehingga akan saling mempengaruhi antar spesies satu dengan yang lain, dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pada ekosistem sendiri terdapat faktor-faktor penyusunnya, yaitu terdapat faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik ini meliputi makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan faktor abiotik meliputi cahaya matahari, air, tanah, iklim, dan lain-lain. Nah, dapat kita simpulkan bahwa interaksi antar organisme dapat dipengaruhi oleh komponen biotik dan abiotik penyusunnya. Maka dari itu, komponen abiotik dan biotik sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Apakah sampai sini penjelasan dari Kak Nisa dapat dipahami? Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman hayati yang berbeda-beda akan menyusun ekosistem yang berbeda-beda pula, sehingga nantinya akan membentuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Contohnya seperti gurun, hutan, savana, tundra, dan lain-lain. Nah, selanjutnya terdapat jenis organisme penyusun ekosistem. Kita ambil contoh ekosistem savana. Nah, ekosistem savana ini memiliki jenis organisme penyusunnya seperti zebra, lalu ada gajah, rumput-rumputan, dan pohon akasia. Dari sini dapat kita bandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis, yang mana hutan hujan tropis ini juga memiliki jenis organisme penyusunnya seperti monyet, lalu ada macan, lumut, dan pohon meranti. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa hutan hujan tropis dan savana memiliki jenis organisme penyusun yang berbeda-beda. Maka dari itu akan menyebabkan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Baik adik-adik, mungkin sekian penjelasan dari kakak. Semoga penjelasan dari kakak tadi bermanfaat. Kakak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!